Perceraian merupakan salah satu isu yang paling rumit dan sensitif dalam kehidupan berkeluarga. Banyak orang percaya bergumul dengan pertanyaan, apakah perceraian diperbolehkan menurut iman Kristen? Untuk menjawabnya, kita perlu kembali kepada dasar utama iman, yaitu firman Allah. Alkitab tidak hanya berbicara mengenai pernikahan sebagai ikatan kudus, tetapi juga memberikan arahan mengenai bagaimana menyikapi perceraian, rencana Allah atas pernikahan. Sejak awal penciptaan, Allah menetapkan pernikahan sebagai lembaga yang kudus. Dalam Kejadian 2:24 tertulis, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Ayat ini menegaskan bahwa pernikahan adalah penyatuan yang tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Yesus sendiri mengutip ayat ini ketika ia mengajar tentang pernikahan dan perceraian. Matius 19:4-6. Dengan demikian, rencana Allah sejak semula adalah agar pernikahan berlangsung seumur hidup, sebagai cerminan hubungan kasih antara Kristus dan jemaatnya. Pandangan Yesus tentang perceraian. Dalam Matius 19:9, orang Farisi bertanya kepada Yesus mengapa Musa mengizinkan surat cerai. Yesus menjawab bahwa hal itu diberikan karena ketegaran hati manusia, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Yesus menegaskan bahwa perceraian bukanlah kehendak Allah, namun ia memberikan satu pengecualian. Barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Dari sini, kita memahami bahwa perceraian hanya diperkenankan dalam kasus perzinahan, karena dosa tersebut telah merusak kesatuan dan kesetiaan pernikahan. Pandangan Rasul Paulus. Rasul Paulus dalam 1 Korintus 7 memberikan arahan praktis mengenai pernikahan dan perceraian. Paulus mendorong agar pasangan tetap tinggal bersama, sekalipun salah satunya belum percaya. Namun, jika pasangan yang tidak percaya itu memilih untuk meninggalkan, maka pihak yang beriman tidak terikat. 1 Korintus 7:15. Prinsip ini menunjukkan adanya pengecualian lain, yaitu jika pernikahan tidak dapat dipertahankan karena penolakan dari pihak yang tidak percaya. Prinsip kasih, pengampunan, dan rekonsiliasi. Meskipun Alkitab memberi pengecualian tertentu, bukan berarti perceraian adalah jalan keluar yang dianjurkan. Allah selalu menekankan kasih, kesabaran, pengampunan, dan rekonsiliasi. Dalam Efesus 5:25-28, suami dipanggil untuk mengasihi istrinya seperti Kristus mengasihi jemaat, dan istri dipanggil untuk tunduk dalam kasih. Jika kasih Kristus menjadi dasar pernikahan, banyak masalah dapat diselesaikan tanpa harus berakhir pada perceraian. Gereja dan komunitas iman juga berperan penting dalam mendukung, menolong, dan mendoakan pasangan yang sedang mengalami krisis. Kesimpulan, menurut Alkitab, perceraian bukanlah kehendak Allah dan tidak boleh dipandang sebagai solusi mudah. Rencana Allah adalah agar pernikahan berlangsung seumur hidup. Namun, Alkitab memberi dua pengecualian, yaitu 1. Ketika terjadi perzinahan, dan 2. Ketika pasangan yang tidak percaya memilih meninggalkan pernikahan. Sekalipun demikian, orang percaya dipanggil untuk mengupayakan pemulihan, pengampunan, dan rekonsiliasi sejauh mungkin. Sebagai orang Kristen, marilah kita menghargai pernikahan sebagai lembaga kudus yang dikehendaki Allah, sekaligus bersikap bijak dan penuh kasih terhadap mereka yang sedang bergumul dalam pernikahan. Pada akhirnya, kita harus senantiasa bersandar pada firman Tuhan dan pimpinan Roh Kudus dalam mengambil keputusan.